Hai semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Pertama, saya ucapkan terima kasih teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Di video pada hari ini, kita akan membahas mengenai bantuan sosial, khususnya apakah ketika kita pindah domisili, kita tetap bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak kan mungkin ada yang berpindah dari suatu kota ke kota lain. Nah, di kota pertama dia tinggal, dia mendapatkan bansos, namun ketika dia pindah ke kota lainnya, apakah dia mendapatkan bansos juga atau tidak? Nah, ternyata bisa jawabannya. Namun, kamu harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih yang harus kalian lakukan ketika kalian berpindah domisili tapi kalian ingin tetap mendapatkan bansos. Nah, baik kalau begitu kita langsung bahas aja. Tapi sebelumnya boleh dong kita minta subscribe dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini mengenai bantuan sosial yang tentunya akurat ya. Nah teman-teman semuanya, bagi penerima manfaat bantuan sosial yang ingin berpindah domisili dan ingin tetap mendapatkan bantuan, maka kalian perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah kita rangkum di video ini ya. Nah jadi untuk syaratnya sendiri tentu saja kalian harus mengurus administrasi perpindahan domisili terlebih dulu ya. Nah setelah itu kalian bisa langsung ikuti step yang sudah kita rangkum di sini. Jadi yang pertama KPM atau penerima manfaat, keluarga penerima manfaat harus melakukan pelaporan diri kepada pihak pencatatan melalui Disdukcapil setempat. Nah di sini tentu saja sangat penting karena data-data sebagai penerima manfaat tentu saja bisa dialihkan ke tempat tinggal yang baru dan kalian harus memberitahukan kepada Disdukcapil bahwa kalian sudah pindah domisili dan dibuktikan dengan surat-surat domisili yang sudah dipenuhi ya teman-teman. Selanjutnya kalian harus melaporkan diri ke Puskesos terbaru di mana nantinya petugas Puskesos atau petugas Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang merupakan penanggung jawab pencatatan data sosial di suatu wilayah, baik kelurahan atau kecamatan akan melakukan update. Jadi dia akan melakukan update sistem bahwa kalian sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial itu sudah pindah domisilinya dan layak untuk mendapatkan bansos di tempat tersebut. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika ingin mendaftarkan kembali atau memberitahukan ke Puskesos bahwa kalian pindah domisili ya. Nah, di sini jadi harus diketahui bahwa dalam tahapan ini penerima manfaat itu sudah harus menyelesaikan berkas-berkas perpindahan domisili. Jadi, kalian harus ada laporan bahwa kalian itu memang berpindah domisili. Bisa juga ditandai dengan perpindahannya KTP atau penggantian KTP dan KK ya. Nah selain itu kepastian status sebagai penerima manfaat bansos juga ikut ditentukan wilayah di masing-masing daerah. Hal tersebut terjadi karena di setiap wilayah di Indonesia memiliki kriteria tersendiri dalam proses penetapan sebagai KPM Bansos sesuai keputusan Menteri Sosial nomor 150/HUK/2022. Jadi teman-teman semua maksud di sini adalah kepastian status sebagai penerima manfaat bansos itu di domisili yang baru tentu saja berbeda dengan domisili yang lama. Jadi kebijakan misalkan kalian tempat asalnya di Bandung. Kebijakan di Bandung akan berbeda ketika kalian pindah domisilinya misalkan ke Ternate. Jadi itu memang disesuaikan lagi dengan ketentuan masing-masing daerah sesuai dengan keputusan Menteri Sosial yang disahkan tahun 2022, maka setiap wilayah di Indonesia itu memiliki kriteria tersendiri dalam proses penetapan sebagai KPM Bansos. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh UMR atau tingkat garis kemiskinan atau
apa ya namanya itu batas garis kemiskinan tiap daerah itu berbeda-beda. Begitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalian yang berpindah domisili tidak perlu khawatir karena jika sebelumnya di domisili sebelumnya kalian itu adalah KPM atau keluarga penerima bantuan, tentu saja bisa jadi di domisili yang baru kalian juga KPM. Namun sebagai kesimpulan akhir, kalian harus menyelesaikan administrasi berkas-berkas perpindahan domisili, kemudian melaporkan ke Disdukcapil dan ke tadi apa itu setelah dari Disdukcapil itu kalian harus juga melaporkan ke Puskesos ya, atau petugas Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, jadi di video ini kami harap teman-teman sudah tidak bingung lagi ya mengenai perpindahan domisili dan masih ingin mendapat bansos. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu video pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya channel Bansospedia sehingga teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi terkini mengenai bansos tentunya yang terakurat, terpercaya, dan up to date.